Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aneka Elektronik. Video kali ini yaitu mau berbagi pengalaman, yaitu tentang apa ini, mesin las jenisnya inverter. Ini ya, mesin las, yaitu tentang pemahaman dan pengenalan mesin las dan tentunya prinsip kerjanya. Jadi sebelum langkah perbaikan, jadi tidak ada salahnya untuk memahami dulu bagian-bagian mesin las. Oke, langsung saja nanti kita ini ya, bagian-bagian apa saja yang ada dalam mesin las. Terdasar saja dulu. Untuk lebih detailnya barangkali nanti ada video yang selanjutnya. Untuk prinsip mesin lasnya sendiri, mula dari tegangan AC ya, lalu disearahkan oleh dioda. Diodanya biasanya seperti ini, ada yang 2 biji, ada yang 1, tergantung dari mesin lasnya sendiri. Disearahkan dioda yang ini tadi, lalu tegangannya di filter ya oleh rangkaian filter yaitu elko atau kapasitor. Nah, setelah tegangan DC yang tadi udah bersih, akan dibagi ya ke beberapa blok, yaitu dari power supply-nya di sini. Ini power supply-nya. Terus sebagian akan digunakan untuk keperluan switching ya. Di sini dia, ini MOSFET-nya untuk keperluan switching. Switching utama. Nah, hasil switching trafo utama merupakan tegangan AC ya. Ini dia ke trafo, dia ke hasilnya yaitu masih AC yang akan disearahkan kembali oleh dioda. Ini ya diodanya. Jadi untuk penyearahannya dari AC, maksudnya ada awal dari PLN AC, DC difilter oleh elko, terus diproses lagi oleh penswitchingan, lalu ke trafo utama. Nah, trafo utama yang ini tadi semacam inilah, itu merupakan tegangan masih AC. Nah, lalu disearahkan kembali oleh dioda ini. Nah, mesin las sendiri merupakan tegangannya yaitu outnya DC ya. Itu untuk prinsip kerja mesin las inverter. Oke, nanti kita lanjut ke bagian-bagiannya ya, dari entah modulnya, entah dari apa. Oke, yang belum subscribe, di subscribe dulu ya channelnya. Dan jangan lupa untuk loncengnya sekalian diaktifkan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut saja untuk bagian-bagian mesin las. Untuk yang pertama yaitu dioda. Ini diodanya. Sini dioda petak ya atau bridge. Dioda berfungsi untuk merubah tegangan bola-balik yang tadi saya jelaskan, yaitu tegangan AC ke tegangan DC atau searah. Biasanya memakai diodanya seperti ini dia. Ada yang model lain juga ada, itu tergantung dari mesin lasnya sendiri dengan ampere yang cukup besar. Ada yang 35 ampere, ada juga yang pakai 25 ampere, ada yang 1 biji, bahkan ada yang double ya. Itu tergantung dari mesin lasnya sendiri. Tapi untuk ampere-ampere besar biasanya ada 2 buah dioda ya. Untuk ukurannya macam-macam. Itu yang tadi saya sebutkan. Ini dioda. Oke, selanjutnya yaitu kapasitor. Ini dia kapasitor atau elko. Ini dia kapasitornya. Kapasitor atau elko di sini berfungsi sebagai filter untuk meratakan tegangan DC dari noise dan riak ya, agar tidak mengganggu kontrol atau proses switchingnya. Selain sebagai filter tersebut, berfungsi sebagai power bank ya, yang dapat mengurangi atau dari lonjakan daya secara mendadak yang terjadi pengelasan. Untuk elko ada beberapa mesin las, ada yang 2 buah, ada yang 4. Kalau di sini 4 buah ya, bahkan ada yang 6 biji.
Untuk ukurannya sendiri tergantung dari mesin lasnya itu sendiri, tentunya dari merek ya, tergantung dari mereknya. Ada yang 220 mikro, ini di mesin ini 470 mikro ya, 450 volt, ini dia elko nya. Ada juga yang sampai 680 mikro, itulah elko yang digunakan pada mesin las. Selanjutnya yaitu soft start. Ini dia bagian soft startnya di sini dia. Soft start pada mesin las berfungsi menahan lonjakan untuk start pertama ya, yang dapat mengakibatkan trip atau jepret MCB, yaitu karena dayanya besar. Beberapa mesin las memakai penundaan start ya, dengan mengisi kapasitor terlebih dahulu secara perlahan. Biasanya tugas itu ini ya, yang jadi yaitu relay sebagai kontak akhirnya nanti dikontrol oleh komponen penunda seperti di sini ada PTC sama NTC. Namun ada pula yang memanfaatkan penundaan switching sehingga tidak memerlukan sebuah relay sebagai kontaknya. Terus untuk kebanyakan relaynya, kebanyakan pakai yang model kayak gini dia. Biasanya untuk suplai relaynya yaitu 24 volt. Ini dia relay yang biasa dipakai di mesin las, modelnya seperti ini. Tapi tergantung juga dari mesin las mereknya itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu power regulator ya. Mesin las pakai power regulator biasanya yaitu 24 volt. Power regulator ini ya, contohnya seperti ini dia. Ini juga sama, power supply-nya. Di sini input inputnya DC 300 volt. Di sini outnya yaitu 24 volt. Ini ya, bisa dilihat. Ini juga sama. Terus ini juga yang sering di mesin-mesin Lakoni. Ini dia. Ini juga sama 24 volt. Kalau di sini pakai IC TOP 224. Kalau yang ini model MOSFET dengan pakai TR ya. Ini dia seperti ini. Untuk power supply-nya sendiri. Power regulator atau power supply fungsinya untuk memberikan supply ya ke tiap-tiap bagian pengontrol mesin las, mulai dari osilator, drivernya sendiri sini, terus ke relay dan lain-lain ya, atau bahkan buat suplai kipas juga. Regulator atau power supply sangat penting ya dalam mesin las atau unit pada mesin las. Jadi harus mampu menyesuaikan ya tegangannya, yaitu 24 volt dari lonjakan tadi untuk pengelasan. Jadi untuk 24 voltnya sendiri nggak sampai drop. Jadi walaupun dipakai las, dia 24 voltnya harus benar-benar normal, nggak drop, biar mesin atau unitnya bekerja dengan normal. Itulah power supply. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang osilator. Ini dia osilator, atau banyak teman-teman yang nyebut yaitu PWM. Ada juga yang bilang yaitu sisir ajaib. Ini PWM nya seperti ini. Ini juga sama, IC yang dipakai juga sama, cuman modelnya beda ya. Ini yang sering di mesin-mesin Lakoni. Ini dia, ini sama seperti ini. Yang ini osilator pada mesin las sendiri fungsinya yaitu untuk pembangkit gelombang atau frekuensi
untuk men-trigger yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan atau ya menggerakkan sebuah rangkaian switching dari osilasi. Biasanya dikontrol oleh bagian feedback ya, sebagai error amplinya. Untuk osilator sendiri di sini yang dipakai untuk mesin-mesin MOSFET yaitu kebanyakan pakai KA3525 ini ya, IC-nya KA3525 CA3140 sebagai kontrol feedbacknya. Ini dia, ini juga sama seperti itu. Ini untuk mesin-mesin jenis FET ya. Untuk mesin IGBT mungkin beda lagi yang dipakai, tergantung dari mesin lasnya itu sendiri. Itu tadi mengenai osilator atau PWM. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian driver. Ini dia drivernya di sini. Fungsinya yaitu untuk memperkuat gelombang ya, dari sini, dari osilator, agar mampu men-switchkan men-switchkan sebuah komponen switching seperti ini ya. Ada MOSFET, bisa juga entah mungkin IGBT. Kalau yang di sini mesin MOSFET ya, biasanya terdiri dari dioda zener, terus ada kapasitor, ada resistor. Sedangkan untuk driver IGBT biasanya enggak seperti ini ya, maksudnya nggak pakai dioda zener, hanya cukup mungkin dari R dan kapasitor. Dan itu semua tergantung dari mesin lasnya sendiri, dari merek, dari ini ya, mungkin beda-beda, tapi yang jelas fungsinya, maksudnya cara kerjanya hampir kurang lebih sama seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu trafo osilasi, atau yang sering disebut ini ya, trafo osilasinya. Ada yang model peta, ada juga yang model toroid, atau yang kita sebut yaitu GDT. Trafo osilasi yaitu sebagai pembalik fasa dan sebagai pembatas antara tegangan DC sama AC ya. Mungkin kalau nggak tanpa ini, tanpa langsungan, mungkin out sini mungkin nyetrum ya untuk mesin lainnya sendiri. Tapi ada pula yang memakai yaitu optocoupler sebagai pembatasnya, pembatas tadi yang dijelaskan. Untuk trafo GDT atau trafo osilasi juga macam-macam bentuknya dan ukurannya, itu tergantung itu tadi merek dan jenisnya dari trafo itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tentang switching. Bagian switching ini mempunyai tugas untuk men-switch atau pensaklaran ya trafo utama. Ini dia trafo utamanya di sini di dalam, agar trafo mengeluarkan tegangan dan arus yang sesuai untuk proses pengelasan. Komponen switching atau ya switching ini merupakan komponen semikonduktor aktif ya tentunya, seperti MOSFET, IGBT dan lain-lain ya. Itulah penjelasan tadi dari switching. Ini dia. Selanjutnya yaitu trafo atau transformator. Trafo ini dia seperti ini modelnya, trafo dia yang dipakai. Ini juga sama trafonya ya. Jadi tergantung dari mesinnya las sendiri, modelnya, terus tipe-tipenya ya. Di sini ER43 tapi beda ini ya, ada 21:4, ada 22:4. Trafo sendiri fungsinya untuk sebagai penurun tegangan tinggi, tadi yang dari tegangan 300 volt ke tegangan rendah dengan arus yang cukup besar ya di sini. Pada mesin las inverter dengan switching frekuensi tinggi, maka digunakan trafo yang inti farad yang kecil ya di sini. Walaupun kecil tapi tegangannya besar. Ini dia untuk ya tegangannya sendiri yang dihasilkan yaitu merupakan tegangan AC
kurang lebih yaitu antara 50 volt sampai 70 volt, tergantung dari mereknya mesin lasnya sendiri. Tapi ada juga mesin las yang posisi standby, dia tegangannya turun, begitu on tegangannya normal kembali ya, di atas tadi yang 15 volt. Ada juga yang seperti itu, tergantung dari mesin lasnya sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu dioda. Ini diodanya yang dipakai untuk apa ini? Untuk menghasilkan tegangan DC. Di sini kebanyakan di sini untuk diodanya pakai D9202. Ada juga yang model seri lain ya, tergantung dari mesin lasnya sendiri. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini dia diodanya. Ini di sini sebelah sini ada 6 biji, sebelah sana juga 6 biji ya. Total semua ada 12 biji dioda. Jadi untuk mendapatkan tegangan DC maka dibutuhkan ini ya tadi, dioda. Tegangan yang dihasilkan trafo akan dimasukkan kembali ke rangkaian dioda ini, sehingga tegangan out dari sebuah mesin las menjadi searah atau DC. Untuk diodanya sendiri yang digunakan yaitu dengan yang mampu arus besar ya, tentunya biasa ampere-ampere yang besar, dengan tentunya tahan juga terhadap frekuensi tinggi. Jadi bukan sembarang dioda ya. Dioda sendiri dan diodanya itu sendiri macam-macam ya, tergantung tipenya. Untuk mesin MOSFET kebanyakan yang ini seperti ini. Ada juga yang lain tergantung itu tadi mesin lasnya sendiri. Bahkan ada yang cuman berapa biji untuk diodanya sendiri, seperti mesin-mesin IG beta biasanya cuman ada yang 2 biji, bahkan mungkin ada yang lebih ya, tergantung mesin las dan ampernya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu induktor ya. Ini dia bisa dilihat di sini induktornya. Ini di sini ada 2 induktor, kurang lebih seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Induktor di sini untuk fungsinya untuk menfilter tegangan yang sudah disearahkan tadi oleh dioda agar tegangan DC-nya bersih, tanpa tercampur ya dengan tegangan AC, sehingga arus yang digunakan saat pengelasan akan terasa halus ya, enak untuk ngelas. Oke, yang selanjutnya yaitu kipas. Ini ya, di sini ada kipas, ini juga kipasnya. Kipas sendiri untuk fungsinya untuk pendinginan ya, pendinginan. Sebenarnya udah ada heatsink atau ini ya, aluminium, tapi dibantu lagi dengan kipas untuk pendinginnya. Kipas yang dipakai ada macam-macam ya, kipasnya. Ada yang DC, ada juga yang AC. Kalau yang ini DC dia 24 volt, dan ukurannya juga beda-beda. Ini yang 12x12, ini yang 9x9. Sedangkan yang ini yang dipakai dia kipas AC dia dengan ukuran 12x12, sama ini, sama ukurannya, cuman beda tegangannya saja ya. Dan macam-macam ya, tergantung dari mesin lasnya itu sendiri. Itulah sekilas tentang bagian-bagian mesin las inverter. Itu hanya sebagian garis besarnya, atau mungkin lebih detailnya mungkin barangkali nanti video selanjutnya ya. Mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang salah atau mungkin kurang pas, mohon diluruskan, atau ada pertanyaan barangkali bisa kami jawab. Tulis saja di bawah ya, di kolom komentar. Sekali lagi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komennya ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.